Nah, gini deh. Menurut kalian privilege itu membantu kesuksesan kalian atau enggak sih? Atau memperkecil Jelas. kegagalan mereka enggak sih? Jelas karena Karena privilege itu nggak lo punya dan privilege itu mereka punya. Privilege itu memudahkan mereka dan lo tidak punya privilege, lo tidak dimudahkan. Jadi intinya kita bakal gagal kalau nggak punya privilege. Enggak juga, asal lo berusaha. Ini nih. Mantap. Ayo kita berantem. Selamat datang kembali lagi bersama kita di Ngobrol Yo. Pada Ngobrol Yo pada hari ini kita akan membahas tentang kegagalan yang terjadi pada saat ini di dunia ini. Bro, ngomongin kegagalan, lihat gue lagi di mana? Lagi digagal itu. Bukan. Lagi di Bali juga ya lu. Gue kira pulau gagal. Lanjut. Tadinya gue tuh bulan Juli ini kan udah liburan kuliah ya. Gue sekeluarga tuh pengen ke Bali, guys. Tiba-tiba COVID melunjak. Gagal ke Balinya. Iya. Udah gak kegagalan tuh. Kegagalan tuh. Semua orang gagal. COVID. Sobakso. Gagal dah. Sobakso. Ya udahlah. Lanjut ya udah itu kegagalan gue. Coba dong sharing kegagalan gimana? Lagi di stasiun. Kegagalan ya? Kenapa tuh Kak? Di mana kegagalannya di mana Kak? Stasiun Kak? Padahal rencananya mau ke Cianjur saya. Aduh. Pulang kampung. Tapi karena gak ada kereta ke Cianjur jadi gagal. Emang gak pernah ada kereta ke Cianjur. Pin, kalau background lu gagal kenapa Pin? Gue karena putih berarti gue kagak ada kegagalan. Nah kalau background itu paling gagal tuh gitu. Sumber kegagalan kayaknya. Apa Des? Gak tahu Kak. Apa nih? Ini apa ini? Apa ini? Tolong ini apaan? Ini sedikit kegagalan ya. Apaan tuh? Coba cerita apa? Kegagalan apa? Lihat nih, tidak lulus coba. Oh, itu kemana? Coba lihat ada berapa itu? Ada berapa nih? Coba ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seleksi. Jelasin atau tuh. Apa? Coba jelasin Kak. Apa maksudnya itu? Ini kegagalan ujian masuk Universitas Pajajaran ya. Ini kegagalan waktu SBMPTN. Ini kegagalan beasiswa di Telkom. Ini kegagalan di Undip. Ini kegagalan di ITB. Ini kegagalan waktu SNMPN. Cukup banyak ya, ada 6 total. Tapi sekarang udah di Mana? Di rumah sekarang mah di rumah. Buat pendengar nih inside joke kita, Ezra terima di Universitas di Depok dan dia bangga banget. Iya. Udah ya. Amaternya paling bukan. Jangan sponsor dong. Pada mau masuk sana. Rame kampus. Tapi tadi gagal semua loh, Sira. Gagal semua Kak. Kasarnya. Apa ya, gue waktu merasa gagal, kalau gue sendiri ya, jujur mana ada orang yang nggak merasa sedih. Kayak gue tuh udah belajar mungkin hampir setahun gitu ya, kayak ngerelain waktu libur gue buat belajar. Tapi pas hasilnya gitu kayak gagal sampai 6 kali bahkan tadi. Gue itu tes kayak gitu, kayak pasti sedih lah ya. Tapi apa ya, yang gue pelajari dari situ banyak sih Kak. Sebenarnya kayak prosesnya itu yang gue pelajari banyak banget di sana. Apa Gitu. tuh kalau boleh tahu? Proses kegagalannya? Yang lu pelajari dari proses kegagalan itu? Tapi ini pendapat gue ya, karena setiap orang kan beda-beda pendapatnya. Menurut pendapat gue tuh hasil bisa mengkhianati usaha. Kalau gue pribadi ya, bener. Bukannya usaha tidak akan mengkhianati hasil ya? Itu yang diajarkan di sekolah, tapi kehidupan nyata ajaran gitu di sekolah. Jadi apa? Hasil bisa mengkhianati usaha. Usaha bisa mengkhianati hasil. Pusing ya? Coba jelasin. Kok pusing? Enggak gini. Jadi gimana ya? Orang umumnya kan nganggap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dalam pengalaman Ezra, hasilnya dikhianati tuh sama usaha dia. Padahal dia udah usaha gitu. Usaha setahun itu kalah sama orang pakai joki itu. Kalah.
Kalah sama orang pakai joki, sama orang mencontek di HP itu bisa kalah. Iya gitu. Ya itu kan? usaha Nah, itu. mereka, Zra. Nah, itu cara mereka mendapatkan keberhasilan. Gak fair dong. Tapi mereka Kenapa berhasil, lu? Zra. Gara-gara pakai itu kan mereka berhasil. Nah, mereka berhasil karena ada privilege dong berarti namanya. Oke, itu kita bahas Tidak murni gitu kan. berhasil karena ada privilege. Iya. Nah, soal privilege itu menarik tuh, cuman jangan itu ntar nunggu deep dulu. Ayo Nunggu dulu ya. gue mau denger suaranya mbak-mbak cantik di sini. Wis, Yang mana siapa dulu tuh? nih? Siapa yang lebih cantik ya? Wis, Jangan gitu. kenapa dibandingin? Padahal kemarin Gak bisa. Kan gue jadi insecure. Oh iya. jadi Ngomong figuran dari nih. Iya. Udah selesai figuran minggu lalu. Sorry, kok minggu lalu? Itu rekat ya. Berarti kita nggak tahu kan di upload di kapan. Udah selesai Zra figurannya. Oke. Gimana Pin? Kalau gue kegagalan pasti pernah lah ya. Maksudnya gue sharing sedikit ya, kegagalan gue itu ngelamar kerja gitu. Karena gue anaknya nggak bisa diem gitu loh, dan gue kayak ambis, gue kayak pengen kerja aja gitu. Gue nggak bisa diem kuliah doang gitu. Dan gue udah kuliah, dan di waktu-waktu gue semester tua ini tuh ada beberapa teman-teman gue pasti yang kerja juga dong. Dan gue tuh merasa kayak mereka kerja, masa gue nggak kerja gitu loh. Mereka kok kuliah ambil kerja, kok gue enggak. Sampai akhirnya gue mencoba untuk melamar kerja di awal Maret 2020 kemarin. Dan itu gue lamar sekitar 20-an kerja. Wow. Ini banyak banget. Dan kebetulan itu sebenarnya sebelumnya gue udah pernah kerja gitulah di satu company. Cuman karena itu pulangnya subuh dan gue kagak bisa mengimbanginya, akhirnya gue resign dari kerjaan itu. Nah pasti beda kan feel-nya kalau lu yang awalnya kuliah kerja, terus tiba-tiba jadi kuliah doang. Jadi kayak lu jadi merasa kayak minder lagi gitu loh, sedangkan semua teman-teman lo tuh kerja. Terus ya udah, itu kegagalan gue, sampai akhirnya gue ketemu lagi nih kerja gitu. Dan itu gak cuma sekali. Gue udah kerja nih, ada ayem, tiba-tiba kampus gue kayak bilang, lo harus magang gitu. Terus magangnya gak boleh di tempat kerja gue yang kemarin. Terus akhirnya gue lamar lagi, sekitar 20-an lamaran. Again, berarti di April 2021 ini. April-Mei. Dan Baru dong. itu gagal. Ya, dan karena gue malu, dan itu di reject-nya banyak banget. Maksudnya kayak setiap hari gue tuh pantengin email kayak, maaf, lamaran kamu gak keterima. Lebih Maaf, dari 6 lah ya. Lebih dari 6 ya Ezra tadi lah ya. Kayak, tapi akhirnya gue keterima lagi. Ya cuma gitu. Berarti kegagalan gue kayak udah 40 kali lah dalam waktu 1 tahun. Wow. Gitu kalau cerita gue. Kita lomba gagal ya. Kayaknya gue Oke. tahu siapa yang kalah nih di sini. Ines. Gue apa ya? Pasti jawabannya, saya nggak pernah gagal dan selalu berhasil. Nah iya kan. Bukan gak pernah gagal sih. Gue kayak, ya udah aja gak sih, kayak dibawa santai aja. Kegagalan. Gak tau sih, Menurut lo yang paling, oh ini berat banget gagal gue nih apa, Nes? Kayak gue orangnya kayak gue tahu apa yang gue bisa dan apa yang gue nggak bisa, dan batas apa yang gue kayak gue tahu apa yang gimana ya, kayak kalau gue melakukan sesuatu gue kayak gue udah memperkirakan hasilnya gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Lu berarti lu pinter, nggak semua orang pinter masalahnya. Juga kayaknya gue hoki deh, sumpah gue hoki. Kayak iya gue cukup beruntung ya, jadi kayak ya udah gitu gue keterima. Maksudnya kayak kalau gagal tuh gue nggak pernah yang kayak gimana banget gitu loh. Sedih. Ngalir aja lah ya gitu ya. Ya kayak ya udahlah, mungkin bukan jalannya gitu kan. Itu sih. Oh tapi gue pernah gagal sekali, terus gue kayak tapi gue tahu gue bakal gagal, jadi kayak udah gak terkejut gitu kan. Gagal tapi yang sudah lo perkirakan gitu. ya gue udah memperkirakan sih, karena gue kayak orangnya sebelum gue melakukannya gue udah memperkirakan apakah gue akan gagal atau tidak. Sumpah gitu. Terus biasanya akurat sih, jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi gagalnya apa? Nggak mau lu ceritain. Kenapa? Gagalnya nggak mau lu ceritain. Lu udah sebut gue pernah gagal nih, terus ya udah gitu. Gue pernah gagal, yang gagal yang kayak rada kayak jelek gitu di hati itu pas gue adalah kayak, gue kan nggak tahu kan gue mau kuliah jurusan apa kan dulu kan. Gue kayak coba-coba kayak
nggak berbagai juga sih, adalah jurusan apa gitu. Terus gue tahu gue bakal gagal, cuman gue gagal terus kayak rasanya kayak jelek aja gitu, udah. Ya, gagal itu apa? Momen apa? Maksudnya mau masuk apa, jurusan apa, atau apa yang terasa? Ada lah Kak, aku nggak mau kasih tahu jurusan apa. Oh gitu. Aku nggak mau kasih tahu aja. Ya ada lah ya. Ada. Kalau Tapi lu aku Adri, tahu aku bakal gagal, aku tahu. Tapi kayak rasanya kayak enak aja gitu. Emang gagal tuh rasanya emang gak enak sih, cuman kayak ya udahlah gitu. Akhirnya gue juga ya udahlah, emang bukan jalannya gitu. Soalnya nyokap gue juga selalu bilang kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak chill aja lah gue. Oke, next. Ini si Ezra mana ya? Mohon maaf. Ada, nah. gue Oh, aja lagi. sama VBG-nya. Iya. Saya lagi nunjukin tulisan belakang tuh. Sadness is not a competition. Ini si Andri belum cerita ini. Si Andri, sopan tuh. Suruh Lanjut. panggil Andri. Ya udah nggak apa-apa lah, apa aja lah kalian mau panggil apa. Lanjut, Dri. Kegagalan. Oke, Dra, tarik bang. Oh bukan. Kegagalan. Waduh, umur gue sekarang banyak banget gue gagal sih. Salah satu kegagalan yang paling berat. Tapi sih gue tipe orangnya dari kayak Ines, ya udah jalan aja gitu loh. Jadi kadang ngeliat kegagalan itu sakit ya, tapi setelah itu ya udah dan percaya bahwa akan ada lebih baik. Tapi kegagalan yang paling berat gue apa ya, gue hidupnya bisa kuliah, bisa segala macam, anugerah semua. Gagalnya di mana ya? Kalau orang percaya kayaknya nggak pernah gagal sih Kak. Iya, makanya mungkin itu perubahan setelah mengerti arti hidup ya, asik. Tapi sebelumnya misalnya kegagalan gini. Kalau masa-masa SMP, masa-masa SMA pasti kegagalan berat itu bidang pendidikan biasanya, nggak ranking lah, nggak apalah gitu ya. Dan yang bikin gue drop pernah satu momen SMP berarti. Gue tuh SD itu kelas 2 sampai kelas 6 tuh ranking 1. Gue paling pinter lah, paling best walaupun dibully orang-orang sebagai figuran yang kita pernah bahas. Tapi gue tuh pinter. Di rapot gue tuh kalau gue lihat sampai sekarang masih ada rapotnya kelas 2 SD sampai kelas 1 ranking 1. Wah, dibangga-banggain dari keluarga. Masuk SMP, ya itu dengan persaingan yang berat itu nggak dapat ranking. Masuk SMA nggak dapat ranking dan nilai gue tuh jelek banget. SMP, apa? Ya dapat kacau banget. Sampai nilai raport gue tuh sampai SMA itu IPA, ya mata pelajaran IPA itu merah. Di bawah apa sih bahasa KKM, bawah KKM. Sampai gue lulus SMA itu di bawah KKM dan harus pulang ujian khusus untuk yang kelas 10. Nah, akhirnya ngerasa gagal itu, gue nggak belajar yang bener sih waktu itu, SMP, SMA tuh. Jadi ngerasa pendidikan tuh, yang penting gue kuliah, yang penting gue sekolah, tapi nggak serius belajar. Nah, sehingga akibatnya setelah lulus SMA tuh sempat bingung, gue mesti ngapain ya, karena otak gue terbatas, nggak bisa mikir banyak, gitu. Dan kegagalannya waktu itu ya, misi SMP, SMA tuh bidang pendidikan sih. Yang ngerasa gagal. Tapi setelah itu, sampai sini, banyak bersyukur lah. Dan dengan apapun akhirnya gagal di kuliah, nilai jelek, tapi ya pasti ada sisi lain yang Tuhan bawa. Lebih ke situ kalau gue sih. Gitu. Gue kalau bahas ini terngiang-ngiang statement Ines yang di episode sebelumnya. Apa tuh? Ya, apa tuh dia? Bilang apa dia? Ya solusinya adalah kita mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Dan akhirnya kegagalan itu bukan jadi masalah gitu kan? Iya, Lek. Ya udah podcastnya selesai nggak sih? Oke, ya, thank you very much teman-teman semua. Kita udah selesai. Hari ini episode ini cukup ya. Segitu aja lah ya. Gue merasa jadi badut nih kayaknya di sini. Banget nih emang podcast. Tapi belum selesai. Apa? Lu belum sharing loh. Oh iya, enggak, tadi kan yang Bali udah. Nah, cuman ya udahlah. Enggak, maksudnya enggak itu kurang. Kalau ngomongin kegagalan, pasti semua orang banyak dan membosankan nggak sih? Kegagalan tuh semua orang sama aja nggak sih? Ya udah, gagal mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Gue beda sih. Gue malah apa ya? Menurut gue itu proses sih. Proses. Kita ngerti apa ya? Itu proses karena kita udah belajar. Iya bener. Karena kita udah melewatinya kan. Banyak orang kan yang ketika gagal ngerasa stresnya tingkat tinggi sih. Ya apa ya? Tapi bener sih, menurut gue kegagalan tuh jadi apa ya? Jadi sarana buat kita naik level lagi gitu. Buat kita belajar. Karena jujur gue banyak banget belajar dari kegagalan-kegagalan yang gue alami gitu. Kegagalan membuat lo realistis kan? Banyak. Nggak cuma itu.
yang tadi gue bilang salah satunya contoh kayak ya usaha tuh bisa mengkhianati hasil gitu menurut gue. Contohnya yang tadi yang joki-joki itu gitu ya. Iya, tapi iya, ada satu topik yang tadi belum kita bahas tuh, gue jadi bener privilege. privilege. Ya udah, ayo bahas. Cuman gue nggak tahu mulai dari mana. Nah, gini deh, menurut kalian privilege itu membantu kesuksesan kalian atau enggak sih? Atau memperkecil Jelas. kegagalan mereka nggak sih? Jelas karena ya privilege itu nggak lo punya dan privilege itu mereka punya. Privilege itu memudahkan mereka dan lo tidak punya privilege, lo tidak dimudahkan. jadi intinya kita bakal gagal kalau nggak punya privilege. Enggak juga, asal lu berusaha. Ini nih, mantap. Kita berantem. Tapi sebenarnya privilege, kalau menurut gue ya, privilege itu nggak selamanya menguntungkan lo. Iya, benar. Contoh, Contohnya? Gini deh, gue punya contoh. Gue punya contoh nih semua. Yang ditanya contoh si Om, nggak jawab sih. Udah jawab dah. Gue nggak bisa sebutin contohnya. Lu gimana? Kayak misalkan ya, kita kasih contohnya kayak pas kemarin ujian mandiri UI gitu kan, kayak lu pakai joki gitu kan, berarti kan lu punya privilege gitu kan. Ya itu nggak bakal selamanya menguntungkan juga, kayak nanti lu di kuliah juga gimana Pak? Kayak bisa jadi lu di DO gitu karena kemampuan lo yang sebenarnya nggak cukup gitu buat masuk sana gitu. Sebenarnya balik lagi tergantung dari definisi privilege yang kita sepakati. Bener. Kalau privilege versi gue ya seperti yang gue banyak bahas di episode sebelumnya nih, gue punya privilege, gue diberikan keluarga dan lingkungan yang mendukung gue untuk gue mengejar cita-cita gue. Nah itu privilege yang menguntungkan bagi gue, dan apakah privilege itu bisa tidak menguntungkan gue? Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti. Nah, jadi kalau privilege gue tidak bisa tidak menguntungkan gue kan? Ya karena itu kan istimewanya lu kan. Iya. Lalu kenapa yang punya privilege gue doang? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa tidak semua orang punya privilege? Gak tahu. Menurut kalian semua orang punya nggak sih privilege itu dalam hidupnya dengan versinya masing-masing? Kalau dengan versinya masing-masing mungkin punya, tapi kalau misalkan kayak versinya dunia atau standar kita ya nggak semuanya punya pasti. Nah itu makanya standar privilege-nya apa kan? Kalau mereka sadar bahwa privilege dia, saya bisa menggapai apapun yang saya dapat dengan cara apapun, nah itu pandangan mereka gitu kan. Namun kalau kita dalam artian ya kalian yang udah saat ini belajar segala macam kan beda gitu loh. Itu nggak sih? Benar. Nggak ngerti Kak, jujur maksudnya kan. Nggak ngerti. Nggak pas gini. Semua orang tuh punya privilege. Tadi kan yang saya bahas kan, semua orang tuh ada kita spesifikin lah, kita orang percaya. Kita percaya Tuhan kan, kita punya privilege, pasti kan privilege itu dari Tuhan buat kita dengan versinya. Tapi di luar sana pun ada privilege mereka yang mereka punya untuk mencapai sesuatu hal, dan itu ya, punya mereka gitu loh. Nah, untuk mencapai itunya kan yang berbeda motivasinya untuk menjalankannya, sehingga berdampak kepada hasil. Bisa aja misalnya mereka udah punya privilege itu dapatkan, tapi dalam perjalanan itu dia gagal. Bisa makin stres gak? Bisa makin berat gak kehidupannya ketika mereka melakukan kegagalan itu? Yang sana loh ya. Ini episode sebelumnya juga tuh. Iya kan, jadinya merasa malah makin dia udah tadi kita contoh dari awal aja dong, masuk kampus A itu privilege dia udah dapat kan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya dia malah gak bisa bersaing. Jatuh, ngedrop, gagal, stresnya makin parah nggak? Stres, kecewa, orang tua kecewa, orang dekat kecewa, segala macam, gagal. Tapi ketika saya katakan kita orang percaya yang yakin bahwa kegagalan itu satu proses. Ketika 6 perguruan tinggi nolak, ketika 20 perusahaan nolak, kalian masih enjoy ya? Ternyata nggak stres sampai harus gimana kan? Akhirnya masuk Depok juga kan, Masuk. Sebenarnya apa ya? Ya balik lagi sih, tergantung cara kita merespon kegagalan sih menurut gue. Kayak tergantung masing-masing diri lu pengen jadikan kegagalan itu sebagai sarana lu buat makin sedih atau buat makin lu naik level gitu kan. Sebenarnya untungnya kita semua di sini udah di jalan yang benar nggak sih? Kita tahu dari jalan benar lebih kepada pengertiannya kan, pengertian kita kan. Dalam teori kita udah tahu. Nah prakteknya? Nah kalau kalian gagal nih, oke, kita coba bahas ya. Sekarang ya, misalnya kalian terus tiba-tiba di depan kalian gagal.
apapun itu versinya. Mhm. Gimana kalian? Ya. Gagal, tiba-tiba amit-amit loh ya, kuliah harusnya 4 tahun nggak lulus, amit-amit. Ya, kita kan nggak ingin, tapi bisa gagal lah. Ezra masuk kampus sekarang yang dia inginkan, tiba-tiba 2-3 tahun dia keluar karena gagal. Gimana respon kalian kalau menghadapi hal Kalau itu? gue orangnya lemah, sumpah gue orangnya lemah, Dia gampang bakal- menyerah banget. Nah, Teorinya itu- gue tahu apa yang benar, cuman Oke. susah ngejalaninnya. Kalau gue jujur mungkin kalau misalkan suatu saat nanti mengalami kegagalan pasti mengalami kegagalan. Menurut gue jalanin aja sih, karena ya lu juga nggak bisa menghindari kegagalan itu kan. Ya, menurut gue jalanin aja, yang biarin aja nantinya kegagalan itu jadi dia selalu kedekatan, Zra. Soalnya Oh iya, seriusan. Gitu kan. kedekatan banget ya. Ini udah belum? Iya. Jadi diulang nih. Ya iyalah. Ya, Ih. Muka lu dong, muka lu. Oh iya maaf. Ya udahlah, skip lah. Ya udah skip. Oke. Gimana? Zra ngapain sih, Zra? Muka lu mana deh? Ini muka gue Kak, ada Kak. Gimana jadi? Kalau suatu saat nanti nemuin kegagalan, menurut gue apa ya, hadapin aja sih, karena kita juga nggak bisa lari nggak sih dari kegagalan, ya nggak sih? Menarik tuh, kita nggak bisa lari dari Bisa kegagalan. dong kalau kita berusaha sebelum gagal. Maksudnya kalau iya benar, itu kan namanya kan apa ya, mencegah kan. Kalau misalkan sudah terjadi gitu, emang kita bisa mitigasi gitu. Tidak bisa dong, maksudnya gimana sih? Yang nggak bisa dihindari lah intinya kan. Jadi kita ya mau nggak mau. Sebenarnya kegagalan juga dari usaha kita nggak sih? Nggak tahu deh. Ya, kegagalan tuh akibat ulah kita. Maksudnya Emang ya. Iyalah, Kalau maksudnya gini. rencana Tuhan gimana? Gini. Wah, sulit nih. Sulit nih. Ini kayaknya Tuhan izinkan bahwa kalian gagal gimana? Ini kayaknya bahasan episode sebelumnya yang belum selesai nih. Kemarin kita bahas takdir dan free will kan. Ya kan? Iya. Nah, apakah kita ditakdirkan untuk gagal? Ya kan? Nah, cuman kalau kita punya free will, kita bisa mencegah kegagalan itu gitu. Ya kan? Nah, jadi gimana? Benar. Yang mana yang benar? Maksudnya ya kalau gue personally, gue percaya kita punya free will untuk mencegah kegagalan itu agar kita tidak perlu mengalami kegagalan, walaupun kalau kita ended up dalam sebuah kegagalan itu tetap akan menjadi berkat untuk kita. Ngerti kan? Berarti tetap pada gagal dong. Maksud gue kayak Iya, nggak mungkin lu hidup lu terus berhasil gitu, kayak gue cegah nih biar ini nggak gagal, terus gue berhasil seumur Tapi hidup. mungkin nggak sih ada orang yang nggak pernah gagal di otak lu? Enggak lah. Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Enak banget ya dari brojol lagi Iya. sampai dipanggil Tuhan lagi gak pernah gagal. Iya. Maksudnya kalau misalkan dia terus main sesuai aturannya gitu, kita gagal kan karena kita. Tapi kan semua orang memikul salibnya masing-masing. Tapi menurut gue main sesuai aturannya itu menurut gue termasuk gagal sih. Gimana tuh main sesuai aturan, tapi maksudnya walaupun main sesuai aturan pasti akan bisa gagal. Bukan, menurut gue kayak kalau dengan cara lu main sesuai aturan gitu, main aman lah istilahnya, itu menurut gue termasuk gagal sih bahkan. Karena lu nggak berani mengeksplor lebih gitu, kayak nggak berani keluar dari zona nyaman lu sih, ya nggak sih? Gue tuh pernah mikir kayak gitu. Gue pernah mikir kalau lo main aman terus, lu nggak akan explore, lu nggak akan ini. Cuman di lain sisi, gue mikirin juga nggak ada salahnya juga kalau lu, itu kan pilihan hidup kan. Ada orang yang mau explore, ada orang yang mau explore. Kalau orang nggak mau explore, ya silakan. Dia tetap jadi robot sepanjang hidupnya. Kalau itu pilihan dia, ya nggak apa-apa. Benar. Nggak semua orang harus jadi seniman. Wis, benar. Ya makanya gue bilang menurut pandangan gue gitu. Kalau misalkan ya lo gitu-gitu aja di zona nyaman lo, menurut gue gagal sih itu. Kalau menurut gue. Ya kita pernah bahas kan, figuran aja terus. Dia nggak bisa explore maksimal dirinya dia dong kalau gitu mah. Tapi kan definisi kegagalan orang kan beda-beda juga. Nah, benar. Kalau lo gimana? Gua apa ya? Mungkin nggak sesuai sama yang gue mau aja sih. sederhananya gitu kan. Lo punya A, tapi nggak dapet. Itu gagal berarti. Lo pengen A, nggak dapet. Akhirnya kan gagal gitu. Karena gue besok mau jalan nih ke Kelapa Gading. Mau ketemu si A. Tiba-tiba PSBB ketat sekarang.
tiba-tiba hujan, berarti gagal dong itu. Definisi sederhana ya, definisi sederhananya kan gitu kan. Iya, Berarti kegagalan dan itu, menariknya dari contoh Andri tadi, kegagalan ada yang tidak bisa kita kontrol juga. Kalau tadi kan kita bahas kegagalan itu bisa selalu kita cegah. Tapi ada kegagalan-kegagalan yang terjadi dan nggak bisa kita kontrol. Kayak ya itulah hujan, COVID. Gue nggak ngapa-ngapain COVID sendiri. Apa salah gue? Iya benar juga. nah makanya kan yang kita sekarang coba lihat, kegagalan itu ketika kita mau ngapain, apa yang kita kejar, sehingga ada target kan, ada sasaran, kita melakukan apa di depan. Kita mau ke sana, terus gagal. Gimana sih ngomongnya? Aduh. Nggak apa-apa. Ngerti gak sih? Maksudnya kan ada sasaran ya gitu loh. Sehingga ketika kita mau ke sana, itu kenapa kok gagal? Nah, yang lebih penting itu bukan gagal ini, tapi sasarannya itu kenapa kamu harus sampai ke sana? Kenapa lu semua pengen dapetin A ini gitu? Kenapa gua harus masuk kampus ini? Kenapa gua harus masuk perusahaan ini? Kenapa gua harus dapat nilai 100? Alasan apa yang di sini? Ya kan? Alasan apa untuk sampai di sini? Sehingga ketika mau ke sana, gagal, kecewa, sedih. Nah, gue kalau kayak gini. Baik lagi sih Kak, kalau menurut gue mungkin ada ambisi, terus juga ada kayak goal kan, punya targetnya dia, ya kan. Mungkin juga dia butuh validasi, siapa tahu kan, atau tuntutan lingkungan gitu kan. Iya. Yang menurut gue penting tuh gimana sih cara masing-masing menghadapi kegagalan gitu. Ngerti gak sih Kak? Maksudnya kayak gimana ya kalau misalkan lo bakal ketemu kegagalan tuh, respon kalian kan, iya, kalau gagal kan. Karena kegagalan ini menurut gue sesuatu hal yang negatif gak sih? Enggak juga gak sih? Bisa positif juga. Bisa positif juga ya. Negatif karena lo nggak dapetin sesuatu yang diinginkan kan. Iya. Negatifnya. Positifnya kalau dibalik lagi kan, itu kan semua rancangan Tuhan. Tuhan mau gue diproses dalam kegagalan itu. Iya, apa Tuhan merencanakan itu? Untuk orang yang udah ngerti. Kalau orang yang belum ngerti. Tapi gue percaya kan Tuhan udah ngerencanain yang terbaik buat gue. Jadi kayak kalau misalkan gimana ya, kayak gue juga nggak apa sih, kayak gue juga nggak apa sih, makanya gue kayak aduh apa ya. Maksudnya gak terlalu jadi ketakutan gitu lah kalau gagal gitu maksudnya. Iya, dan gue juga kayak nggak apa ya, nggak overthinking, nggak kecewa, nggak lesu. Bukan. Gue ayo bisa ayo. Nggak keberatan lah pokoknya. Intinya kayak gue juga nggak keberatan kalau misalkan gue gagal sama ini. Mungkin rencana Tuhan memang yang lain. Maksudnya kayak gue juga nggak tahu kan rencana Tuhan apa, cuman kayak ya udah gue percaya aja nggak sih sama Tuhan. Kayak gue percaya aja dia bakal kayak pimpin hidup gue gitu loh. Tapi ngertinya kegagalan itu kan, ngerti itu dari bagian rencana Tuhan setelah melewati kan. Nah, enggak. Kalau ini pas tahu gagal itu. Kalau ini percaya bahwa ya semua dari Tuhan rancang dan dia percaya aja. Oke, ini gagal termasuk gagal itu. Kayak walaupun cuman ada kayak gue tetap berusaha gitu loh, ngerti gak sih? Bukan maksudnya kayak gue nggak ngapa-ngapain terus gue kayak gagal terus kayak rencana Tuhan gitu. Tapi maksudnya gue tetap berusaha dan kayak ya udah kalau misalkan kayak bener-bener kayak udah enggak dan gue udah berusaha sebisa gue ya udah gitu. Nggak tahu sih, gue santai aja nggak sih, kayak ya udah. Kayak masih banyak pilihan hidup lain gitu. Kayak kenapa? Nangkep. Artinya mindsetnya kamu, lu percaya semuanya Tuhan pimpin, lu percaya akan hari depan bersama Tuhan, tapi tetap lu do something juga gitu kan, ada sesuatu yang lu lakuin juga untuk bisa nyampe ke sana. Bukan berarti lu percaya terus diem-diem aja kan. Akhirnya ketika gagal pun Tuhan, gue udah usaha kok. Mungkin pola pikirnya gitu kan, pemikirannya. Ya itu sih nyokap gue selalu ngomong kayak gitu sih, jadi kayak udah tertanam dalam gue. Nah, kelar. Yang penting tertanam dalam Tuhan. Terima kasih Tante Elsia dan Om. Nah, sekarang gini deh teman-teman. Hal apa sih yang paling kalian takutin gagal dalam kehidupan kalian di usia muda ini? Kayak itu jauh lebih enak. Hal apa sih yang paling kalian takutin?
jauh lebih panjang jawabannya, jauh lebih ngalor ngidul lagi gitu. Ya sekarang kalau kita di sini kan berpikiran kalau dari Tuhan bukan dari hidup gua, udah gua percaya lah, gua tetap usaha, gua kalau gagal itu proses dari Tuhan, gua naik level, gua semakin kuat, gua semakin rohani, gua semakin cinta Tuhan, kenal Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya kita ubah coba. Hal apa yang paling kalian takut untuk gagal dalam kehidupan ini? Gagal menjadi orang Kristen. Kenapa? Yang benar lo, ketakutan lo itu, Makanya kenapa? Ngadi-ngadi. Ingat gak sih? Ya oke, itu ngadi-ngadi buat kita yang mungkin kaget dengar. Ini mungkin pendengar pada, apa makanya kenapa kamu takut kalau kamu gagal jadi orang Kristen? Gini, Kandri kan, ini at least buat pendengar yang nggak tahu, gue kan selalu diajarin sekolah minggu macam-macam sama Kandri, dan dia dibilang kan, semakin gue belajar, progresnya akan naik gitu kan. Gini, gue kan sering meragukan ya, aduh, Tuhan tuh kayaknya ada nggak sih? Kok hidup gue gini, rasanya nggak ada Tuhan. Terus ya tapi semakin gue pelajarin tuh drop, nanti naik lagi, gue yakin lagi, terus drop lagi, yakin lagi. Cuman semakin gue sering begitu, progresnya naik gitu loh. Keyakinan gue akan naik. Nah gue takutnya nih, suatu hari gue meragukan gitu. Habis itu udah gue, ya udahlah Tuhan Yesus nggak ada. Gitu. Habis itu gue pindah agama lain. Skip. Tapi menurut gue ini banyak loh terjadi di sekitar kita. Seiring nggak apa-apa. Pikiran kalian masih berpikir demikian. Karena seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang kita punya gitu kan, menurut gue hal itu wajar nggak sih? Maksudnya ya bukan wajar sih, maksudnya apa ya? Sangat mungkin terjadi. Posibilitasnya gede. Benar. Iya. Oke. Ya, makanya kenapa gue tanya kegagalan apa yang paling kalian takut di depan? Ya, jadi dari itu ya. Awal itu ya, gagal untuk bahas itu gagal untuk hidup semakin gagal menjadi orang Kristen lah, gitu kan? Sekali lagi ini di usia kalian ya, di malam ini atau yang lain, ketakutan apa yang kalian paling takut gagal di kehidupan ini? Ben, mau mikir 10 detik dulu. Kalau aku jujur ya lebih ke duniawi. Maksudnya lebih ke walaupun gue masih 21 tapi gue udah merasakan kayak quarter life crisis, ya ampun alay banget gue. Tapi itu yang aku rasain gitu loh. Gue gagal nantinya gue bakal jadi apa? Gue bisa nggak ya ngidupin keluarga gue gitu. Karena gue melihat karena ini mungkin pengaruh sekitar juga kali ya. Karena sekitar gue kompetitif, sekitar gue udah lebih sukses daripada gue. Jadi itu yang gue takutin. Gue takut gagal. Itu aja sih. Oke. Ada kan takut kegagalan kan? Cerak. Ya, apa kan? Ya? Percaya proses Tuhan segalanya. Kamu takutin? Gue takut rencana-rencana yang udah gue bikin di otak gue tuh tidak terjalankan dengan baik gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Semua skenario, semua goal, semua target. Iya, itu tidak tercapai, itu yang gue takutin sih sampai sekarang mungkin. Nes, apa yang paling kamu takut gagal? Sama kayak Opin. Oke. Udah itu aja, sama kayak Opin. Berarti karir lah, hari depan lah, kebahagiaan segala macam ya. Itu juga sih gue sih, normal kan? Lah, semua orang begitu. Oke, ya. Ternyata semua orang takut gagal ternyata. Berarti ada kan apa? Kalau kesimpulan yang gue tarik dari situ, lu semua masih gagal sama hal duniawi lu. Bro, lu percaya Tuhan nggak sih? Lu percaya rancangan Tuhan nggak sih? Apa lu nggak percaya? Tapi kayak pasti ada ketakutan duniawi kan? Ya, makanya kita di situ. Makanya gue tadi ya kalau teman-teman semua dari awal kan kita percaya semua jalannya Tuhan kok. Saya udah menaruh iman saya ke Tuhan. Betul. Tapi tetap saya melakukan segala sesuatunya. Saya percaya kepada Yesus Kristus akan pimpin hidup saya, Tuhan saya. Tapi ketika gue tanya ke depan, apa yang lu takutin? Masih ada ketakutan semua. Iya. Masih ada kerasa bahwa gue takutnya masih ada untuk gagal itu. Gitu. Karena apa ya kak? Menurut gue semakin siapa dulu nih? Gue dulu please. Tahu nggak sih? Nggak pakai please dong. Yang menarik dari Ines sama Opin ini apa menurut gue? Mereka meragukan rancangan Tuhan loh. Lo
Gue enggak sih, maksudnya kayak bukan. Secara teori, lu nggak meragukan rancangan Tuhan, tapi dengan lu menjalaninya, lu meragukan. Dan itu buat gue, wow. Kalau gue sih dari situ yang gue maksud tadi, gue gagal gagal jadi orang Kristen, gue takut gagal percaya Tuhan karena nyatanya hidup ini nggak semudah teori yang gue omongin soal kekristenan gitu. Gue dalam podcast ini ngomong suci banget. Gue bisa ngomong Tuhan, kita percaya aja sama Tuhan, kita percaya aja sama Tuhan. Tapi kan prakteknya nggak gitu. Dan itu yang gue takut gagal. Gue takut gue kecewa sama Tuhan dan gue terus dikecewakan dan tidak bisa kembali lagi. Wah, up. Berat guys. Ya, tapi gitu loh teman-teman. Saya mau bawanya ke kita semua melihat kegagalan dan ketakutan di depan. Karena yang belakang udah kan, sekali lagi belakang udah kan. Saya lihat ke depan justru di usia kalian ini. Kita pun teman-teman yang lain yang dengerin podcast kita ini bahwa seberapa yakin kita menaruh hari depan kita sama Tuhan, ya seberapa yakin Tuhan mimpin kita, nolong kita. Dalam diri ini, sekali lagi ya, di usia kita, dia masih ada banyak hal kok yang menjadi ketakutan di depan. Ya, salah nggak? Nggak ada yang salah. Nggak langsung spesifik menyalahkan, berarti kamu nggak percaya Tuhan dong, berarti kamu, nggak, tapi karena tantangannya itu ada di usia kalian. Karena apa? Kalian akan terus masuk dunia perkuliahan, masuk dunia pekerjaan, masuk dunia yang akan lebih banyak bertemu orang. Kayak Raul misalnya terbanyak ketemu tantangan-tantangan di luar sana. Akhirnya kan itu semakin membentuk kita untuk kita semakin kenal Tuhan lebih lagi, atau kita semakin menaruh bahwa wah kalau gue sibuk di kerjaan, misalnya tadi sibuk ngejar segala sesuatu, gue bisa berhasil nggak ya? Akhirnya kemana? Kesini lagi kan, pengaruhnya ke pemikiran untuk kita mendapatkannya itu gimana. Dan sekali lagi gue nggak nyalahin teman-teman semua untuk hari depannya seperti apa, takut atau gimana. Bahasanya manusiawi. Ya, tapi tetap yakin. Tadi balik ke statementnya Ines yang pertama, udah percaya hari depan kita sama Tuhan, ya kita do something dong. Nah kan maksudnya do something itu bahwa kalau lu yakin sama Tuhan, masa iya lu mau biar iman lu gitu loh. Tapi perlu diketahui itu tidak gampang loh Kak. Karena apa ya? Seiring serius bener, gak gampang, setuju. Seiring banyaknya teori bisa rumput. Bener. Pas praktek tuh gak gampang. Seiring banyaknya Anda gagal, ya kayak mempertanyakan Tuhan di mana gitu. Pasti kayak gitu. Itulah kenapa orang tua masih pada gereja, kenapa orang tua juga masih di sekolah minggu, karena pengetahuan iman tuh perlu terus diperbarui. Iya. Tantangan hidup tuh semakin kalian bertumbuh secara usia, tantangan hidup semakin berat. Lingkupnya kalian usia 5 tahun ya, teman-teman kalian anak-anak PAUD. Lingkupnya paling gede ya cuma 10-20 orang. Masuk SD, lingkupnya ya lingkungan sekitar lah, paling kelurahan, kecamatan. SMP, udah kenal organisasi, kita ada SMP lain juga di luar sana, lingkupnya nambah lagi nih. SMA, nambah lagi, ada kegiatan-kegiatan lain ketemu SMA lain, berkuliah nambah lagi. Teman-teman kalian udah seluruh Indonesia. Pekerjaan nambah lagi, jaringan kalian udah kemana-mana, bahkan seluruh dunia. Dan nemu orangnya pun akan berbeda-beda lagi. Tapi tetap, sejauh mana kalian memposisikan hidup kalian, ya, saya pakai kata kalian, hidup kita semua ini untuk dimanapun kita berada, lu berada, gue berada dimanapun, masih bisa nggak? Kalau kita tuh percaya bahwa ada Tuhan di sana, gitu, walaupun artinya pergaulan makin banyak, partner makin banyak. Dan tadi benar, teori itu enak banget loh. Teori itu enak banget, Zra. Lo mau jawab firman Tuhan apapun, menurut gue sih secara pemahaman kalian udah ngerti. Tapi yang mesti gue kasih tahu, tantangan lo makin banyak untuk ke depan. Dan sejauh mana itu tadi? Guys, jujur deh. Ini tuh apa ya, kita kan buat pendengar mungkin nggak tahu, cuman kita tuh ngerekam ini malam-malam ya. Semakin malam semakin ngantuk emang, jadi mungkin obrolan kita semakin ngalor ngidul. Serius. Tapi semakin jujur yang gue rasa, ya nggak sih? Iya, benar. Semakin kayak nge-fly gitu ya, semakin jujur gitu. Review. Ini kopi maksudnya. Langsung aja lah kita closing statement gitu, kalian ngerti. Tapi bener loh, kayak tadi itu masukin ya, yang tadi yang kamu takut gagal,
Serius. Tapi itu kejujuran hati loh. Dan gue nggak menjudge gue tidak menjudge kalau kalian nggak percaya Yesus, enggak. Tapi itu emang fakta pertanyaan hidup kalian sekarang gitu loh. Jadi masukin aja. Dan otak gue yang ngeliarin itu suka ngejudge gitu. Lu percaya Tuhan nggak sih? Masa kayak gini aja ngeluh gitu. Dan itu kayak, iya kayaknya lebih baik percaya Tuhan. Nggak ngaco. Ini nggak masukkan. Lanjut. Ada mau habis ya, Pak? Apa sih? Tadi kan gue bilang kan kayak gue percaya sama Tuhan kayak karena jadi kan tadi gue bilang kayak gue percaya kayak rencana Tuhan buat gue gitu, tapi gue tetap takut kan sama hari depan gue gitu kan. Karena menurut gue tuh karena gue kayak sekarang ini gue kayak kurang dekat gitu sama Tuhan, guys. Kayak yang gue udah sharing di kemarin tuh, gue kan emang lagi mencari kayak jawaban semangat lagi gitu buat kayak mencari Tuhan gitu loh. Jadi maksudnya sekarang gue juga lagi yang kayak kayak iman gue masih kurang lah emang, kayak jadi kayak emang gue percaya tapi gue juga masih takut karena gue kurang dekat sama Tuhan gitu aja sih intinya. Tapi situasional kan keberadaan sekarang kan. Kalau bahasa gampangnya nih, ini sekalian closing statement boleh nggak? Buat gue, kita semua tuh Yudas, man. Kita semua percaya Tuhan, cuman ya kita semua begitu kelakuannya kayak Yudas, man. Ya udah, jadi Tar dulu. Kenapa harus pakai kata kita semua? Ente kalau gitu nggak usah ngajak tuh. Dia pakai Daud gitu. Gua kagak. Tapi pernah nggak di posisi itu? Kalau misalnya ditanya pernah nggak di posisi sebagai Yudas misalnya tadi, atau sebagai percaya tapi itu pernah? Gitu. Benar. Nah, artinya hidup ini penuh tanda tanya lah ya. Ketika Anda mengalami kegagalan, ketika Anda mengalami kegagalan, ya Anda gagal saja gitu. Nggak usah, nggak usah pakai kata-kata mutiara. Biarkan kegagalan itu menjadi obat yang pahit untuk nantinya kita bisa melangkah lebih jauh lagi gitu. Kuatnya siapa itu? Dibaca banget tuh kayaknya. Kelihatan banget baca. Kayak tahu Gue udah cerita juga ini ntar ngomong ini. Ayo lempar quote. Kasih. Ini gue. Tadi kan udah bilang nggak usah dikasih quotes. Nanti Anda akan manja seumur hidup. Karena ngikutin quote terus. Oh iya, makanya. Tapi gue ada ingat satu hal yang nyokap gue bilang. Kayak kalau hidup lu baik-baik aja juga itu bahaya gitu lah, ngerti gak sih? Kayak katanya kayak jarum dalam jerami. Apa sih? Apa terus lagi? Jarum dalam jerami bukannya susah dicari ya? Susah dicari ya maksudnya? Iya. Berarti bukan itu pokoknya. Iya. Lu pakai peribahasa yang mana? Benang dalam jerami kali nih. Susah-susah dahulu berenang ke hulu kali. Bukan. Tambah ngaco. Berenang kali. Tapi ya, kayak kalian tuh merasa gak sih, kayak malah kalau misalkan hidup gak ada apa-apa tuh kayak curiga, wah ini pasti ntar ada kegagalan yang jauh lebih besar nih, kayak gitu gak sih? Tau gak kenapa lu begitu? Karena hidup lu banyakan gagal. Masuk. Ya, akhirnya kan kalau kalian ngerti ya, kita semua pun yang dengerin ini, bahwa ketika ada satu titik kita gagal, ya satu titik ya, apapun itu kita gagal, kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita sebagai orang percaya, pasti kita ngelihat Allah sedang bekerja juga kan di situ untuk kita. Prosesnya itu untuk hari depan. Walaupun memang penerimaannya bisa aja di kondisi itu kita berat, kita takut, kita cemas, kita khawatir. Termasuk tadi ya yang kita bicarain buat hari depan kita takut ABCD-nya. Ada nggak titik itu? Ada. Untuk keberadaan itu. Tapi yang mau gue sampaikan sih buat kita semua ya anak-anak muda, bahwa ketika kita gagal jangan putus asa lah, kita ada Tuhan kok yang nolong kita. Walaupun sakit ya, kondisinya walaupun sakit. Tapi ada Tuhan kok yang bakal nolong kita, yang akan bawa kita lebih lagi ke depan, bawa kita lebih lagi menghadapi hal-hal di depan. Dan akhirnya ketika gagal itu dilewati, di depan itu bisa gagal lagi nggak? Bisa. Iya, dengan versi yang lain kegagalan, dan bahkan bisa lebih berat.
kamu gagal sekarang misalnya di usia kalian, gagal masuk PTN favorit. Ke depan, kamu udah punya perusahaan, jadi orang yang punya. Terus tiba-tiba, ini kita bercanda aja, maksudnya punya gambaran, Tuhan izinkan bangkrut, gagal. Ya kan, misalnya lebih berat. Kondisi pandemi ini berapa perusahaan sih yang udah tutup? Berapa kerjaan sih yang omsetnya sebelumnya miliaran tiba-tiba harus benar-benar close gara-gara pandemi ini? Gagal mereka? Gagal. Berat nggak? Coba ya tanya mereka wawancara satu-satu. Berat. Tapi orang yang survive, orang yang emang percaya bahwa ngerti rancangan Tuhan dalam kehidupannya, itu orang terus bertahan. Dan dia nggak bakal nyerah. Jadi anak-anak muda ya buat kita semua pun, ya, apapun gagal kalian di kuliah, gagal di sekolah, gagal nilai, bahkan merasa saat ini mungkin gagal menjadi anak, karena gue gak pernah bahagia orang tua gue ya. Bisa gak punya perasaan itu? Bisa aja kan? Aduh, itu bahasa ya, kan? dari Yok minggu 2-3 minggu lalu, pada minggu lalu. Ya. Bisa aja kan kita gagal, nggak bahagia orang tua, kita gagal sebagai saudara, kita gagal sebagai teman. Ada gitu, tapi ayo bangkitlah. Gitu. Tuhan masih punya hari yang luar biasa buat kita ke depan. Amin. Dari gue itu sih. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom. Thank you guys. Dadah. Semangat semuanya.